Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Ana dalam pembelajaran sistem persamaan linier 3 variabel. Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita sampaikan kepada yang lainnya kembali. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja kita bahas sistem persamaan linier 3 variabel. Yang pertama yaitu definisi dari SPLTP, yaitu suatu persamaan yang terdiri dari 3 bentuk persamaan yang masing-masing persamaannya berpangkat 1 dengan memiliki 3 variabel yang kita misalkan X, Y, dan Z. Yang selanjutnya yaitu bentuk umum dari SPLTP. Seperti yang kita lihat pada kolom ini, yang pertama ada AX plus BY plus Z, CZ sama dengan D, dan ini, dan sampai dan atau bisa juga A3X ditambah B3X plus C3Z sama dengan D3 dengan keterangan A, B, C, A1 sampai A3 sebagai koefisien dari X, B, F, G, B1 sampai B3 sebagai koefisien dari Y, C, G, K sebagai koefisien dari Z, D, H, L, D1, D2, D3 sebagai konstanta, X, Y, dan Z sebagai variabel atau peubah. Dengan A, B, C, D, E, F sampai D3 adalah bilangan-bilangan real. Yang selanjutnya ada hal-hal yang berpengaruh dengan SPLTP. Yang pertama yaitu ada suku. Apa sih suku itu? Suku yaitu suatu bagian aljabar yang terdiri atas variabel, koefisien, dan konstanta dengan dipisahkan tanda baca penjumlahan atau pengurangan. Sebagai contohnya, 3x plus 7y min z ditambah 3 sama dengan 0. Mana sih yang sukunya? Sukunya yaitu 3x, 7y, min z, dan 3. Yang selanjutnya ada variabel. Apa sih variabel itu? Variabel adalah suatu peubah atau pengganti dari suatu bilangan yang pada umumnya dilambangkan dengan huruf yang dimisalkan seperti X, Y, dan Z. Contohnya, Ane mempunyai 3 buah pisang, 4 buah jeruk, dan 6 buah leci. Maka bentuk persamaannya, sebelumnya kita misalkan terlebih dahulu, yaitu pisang sebagai variabel X, jeruk sebagai variabel Y, leci sebagai variabel Z. Sehingga persamaannya yaitu 3x plus 4y plus 6z sama dengan 0. Ya. Yang selanjutnya yaitu ada koefisien. Koefisien apa sih itu? Yaitu sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis yang terdapat di depan variabel. Kita misalkan contohnya pada persamaan 3x plus 4y plus z sama dengan 0. Mana sih koefisiennya? Yaitu 3, 4, dan 1 itu yang disebut sebagai koefisien. Dengan 3 merupakan koefisien dari X, 4 koefisien dari Y, dan 1 koefisien dari Z. Ya, yang selanjutnya ada konstanta. Apa sih konstanta itu? Konstanta yaitu sebuah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel.
sehingga akan mempunyai nilai yang tetap atau konstan untuk berapapun variabel atau peubahnya. Contohnya, 3x plus 2y plus min negatif 8z ditambah 9 sama dengan 0 dengan konstantanya yaitu 9 karena 9 memiliki nilai yang tetap dan tidak berpengaruh dengan nilai variabelnya. Ya, yang selanjutnya ada ciri-ciri SPLTV. Yang pertama, memakai tanda sama dengan. Yang kedua, mempunyai 3 variabel yang pasti ya. Yang ketiga yaitu setiap variabelnya mempunyai derajat 1 atau berpangkat 1. Ya. Yang selanjutnya ada syarat SPLTV memiliki satu penyelesaian. Yang pertama, terdapat lebih dari satu atau terdapat lebih dari satu atau ada 3 persamaan linier 3 variabel yang sejenis. Contohnya 2x plus 5y min z sama dengan 8, x plus y plus 2z sama dengan 4, x plus 2y plus z sama dengan 2. Ini x-nya x kecil ya, bukan x kapital. Yang selanjutnya ada syaratnya persamaan linear 3 variabel yang membentuk sistem persamaan linear 3 variabel bukan merupakan persamaan linear 3 variabel yang sama. Contohnya, 2x min 3y plus z sama dengan negatif 5. Dengan persamaan yang keduanya, 2x plus y min 3y plus 5 sama dengan 0. Antara persamaan 1 dan persamaan 2 dan persamaan 3 ini memiliki bentuk yang sama. Walaupun bentuk persamaannya ini berbeda, namun ini intinya sama. Dari ketiga persamaan di atas merupakan SPLTV yang sama. Jadi ketiga itu tidak mempunyai tepat satu himpunan penyelesaian. Dari persamaan ketiga ini tidak dapat mempunyai tepat satu himpunan penyelesaian. Yang selanjutnya ada cara atau metode penyelesaian SPLTV. Yang pertama ada metode substitusi dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana, lalu nyatakan x sebagai fungsi y, z dan z atau y sebagai fungsi x dan z atau z sebagai fungsi x dan y. Langkah kedua yaitu kita substitusikan nilai x atau y atau z yang kita dapatkan pada langkah pertama ke dalam dua persamaan yang lainnya dan kita peroleh SPLDV. Langkah ketiga, menyelesaikan SPLDV yang ada pada langkah nomor 2. Kemudian metode yang kedua yaitu ada metode eliminasi dengan langkah-langkah. Langkah pertama, pilih bentuk peubah atau variabel yang paling sederhana sama seperti pada metode substitusi tadi. Kemudian langkah kedua, hilangkan atau eliminasi salah satu peubah. Kita misalkan yang kita hilangkan yaitu y, sehingga akan didapatkan SPLDV. Langkah ketiga, hilangkan atau eliminasi salah satu SPLDV. Kita misalkan x, sehingga akan didapatkan salah satu peubah. Langkah keempat, eliminasi atau hilangkan peubah lainnya, misalkan y untuk nilai peubah yang kedua. Langkah kelima, menentukan nilai peubah ketiga, misalkan x berdasarkan nilai yang kita peroleh. Oke.
Yang selanjutnya yaitu metode campuran atau gabungan, yaitu dengan cara menggabungkan dua cara atau metode sekaligus, yakni dengan metode substitusi dan eliminasi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dengan cara kita gunakan metode ini menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, atau dengan cara substitusi terlebih dahulu dengan proses yang hampir sama yang sudah kita jelaskan tadi. Supaya lebih jelasnya dalam melakukan metode-metode atau cara yang tadi telah kita jelaskan, kita langsung saja masuk kepada contoh soal. Yang pertama yaitu soal cerita yang berbunyi, sebuah bilangan terdiri atas 3 angka, jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Jumlah angka pertama dan angka kedua, angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga, dikurangi 2. Nilai bilangan itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya. Kemudian ditambah dengan 16. Carilah bilangan itu. Kita jawab satu-satu. Kita misalkan terlebih dahulu, misalkan X sebagai ratusan, Y sebagai puluhan, dan Z sebagai satuan. Ditanyakan, yaitu 100X plus 10Y plus Z. Kita jawab, berdasarkan soal cerita di atas, kita mendapatkan X plus Y plus Z sama dengan 16, X plus Y sama dengan Z min 2 sama dengan persamaan kedua. Kita dapatkan persamaan ke-1 yaitu dari X plus Y, jumlah ketiga angkanya sama dengan 16. Kemudian X plus Y sama dengan Z min 2 kita dapatkan dari jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. X plus Y sama dengan Z min 2. Kemudian persamaan ketiga kita dapatkan dari nilai bilangan itu sama dengan 21 kali jumlah ketiga angkanya. Kemudian ditambah 13. Didapatkan persamaan ketiga 100X plus 10Y ditambah Z sama dengan 21 dalam kurung X plus Y plus Z ditambah 13. Ya. Yang selanjutnya, kita sederhanakan persamaan-persamaan tersebut. Didapatkan X plus Y plus Z sama dengan 16 sebagai persamaan pertama, X plus Y min Z sama dengan negatif 2 sebagai persamaan kedua, 79X min 11Y min 20Z sama dengan 13 sebagai persamaan ketiga. Yang selanjutnya, kita eliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2, dan kemudian kita dapatkan nilai Z sama dengan 9. Kemudian, kita eliminasi lagi variabel Y dari persamaan 1 dan 3, kemudian kita mendapatkan persamaan keempat. Nah, selanjutnya, dari nilai Z yang telah kita peroleh tadi sama dengan Z sama dengan 9, masukkan ke persamaan 4 yang telah kita dapatkan tadi. Kita masukkan ke dalam buku persamaan 4, Z sama dengan 9, dan kita peroleh nilai X sama dengan 3. Kemudian, kita substitusikan kembali nilai X sama dengan 3, Z sama dengan 9 ke persamaan pertama. Kemudian kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 4. Jadi, nilai X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 9. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang ditanyakan. 100X plus 10Y sama dengan Z sama dengan, jadi kita peroleh hasil akhirnya yaitu 394. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua. Tentukan
himpunan penyelesaian dari persamaan linear 3 variabel di bawah. Dari X min Y ditambah 2Z sama dengan 4, 2X ditambah 2Y min Z sama dengan 2, 3X plus Y plus 2Z sama dengan 8. Kita jawab, diketahui X min Y plus 2Z sama dengan 4 kita misalkan sebagai persamaan pertama. 2X plus 2Y min Z sama dengan 2 kita misalkan sebagai persamaan kedua. 3X plus Y plus 2Z sama dengan 8 sebagai persamaan ketiga. Ditanyakan himpunan penyelesaian dari SPLTV tersebut. Kita jawab yang pertama, kita eliminasi terlebih dahulu variabel Y dari persamaan 1 dan 3. Kemudian kita dapatkan persamaan 4. Yang selanjutnya, kita eliminasi variabel Y dari persamaan 2 dan 3. Yang kemudian kita dapatkan persamaan kelima. Yang selanjutnya, kita eliminasi persamaan keempat dan kelima ini. Kemudian kita peroleh nilai Z sama dengan 2. Dengan Z sama dengan 2 yang telah kita peroleh tadi, kita substitusikan ke persamaan 5. Kemudian kita mendapatkan nilai X-nya sama dengan 1. Dengan nilai X sama dengan 1 dan Z sama dengan 2 yang telah kita peroleh, kita substitusikan ke persamaan 1. Kemudian kita mendapatkan nilai Y-nya sama dengan 1. Jadi, nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 2, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel adalah 1, 1, 2. Ya, sekian pembahasan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditaruh di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Atau jika materi ini sangat bermanfaat dan bisa bermanfaat kepada yang lainnya, bisa di-share. Jangan lupa tetap belajar dan semangat belajar. Tetap di rumah saja, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.